Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dinda Syafitri, mahasiswi dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Kali ini kita akan membahas komunikasi internal dalam organisasi. Nah, perlu kita ketahui bahwa kali ini kita akan melihat konteks dari publik internal komunikasi organisasi, dan kita akan membaginya dua secara umum. Yang pertama, kita akan melihat fungsi pesan, fungsi message, atau fungsi informasi yang dikembangkan, yang berkembang, atau yang disampaikan, atau memang yang dibagikan secara struktur ataupun tidak di dalam sebuah organisasi, ataupun di dalam sebuah lembaga, ataupun di dalam sebuah perusahaan. Nah, yang kedua, kita akan melihat bagaimana jaringan dari komunikasi formal yang ada di dalam sebuah lembaga, perusahaan, ataupun yang ada di dalam sebuah organisasi. Bicara soal komunikasi, maka akan bicara tentang kehidupan, karena komunikasi ini pasti bersangkut paut dengan kehidupan, dan komunikasi ini tentunya pasti akan berkaitan dan berhubungan dengan kehidupan kita. Artinya menginvestasi di dalam organisasi yang saudara lakukan saat ini dimanapun dan kapanpun itu. Sebagai makhluk sosial, tentunya komunikasi itu tidak akan terlepas dari kehidupan kita. Setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang dilakukan manusia dimanapun dan kapanpun manusia itu berada, pasti manusia itu akan melibatkan komunikasi dalam hubungan sosialnya ataupun di dalam hubungan antara pertemanan atau persaudaraannya. Jadi komunikasi itu tidak akan terlepas dari kehidupan kita sampai nanti ketika dunia ini tidak ada kembali. Nah, dan kita lihat yang pertama itu bagaimana sebenarnya fungsi pesan, fungsi message, ataupun fungsi informasi. Karena yang komunikasi itu adalah proses pertukaran pesan atau proses pertukaran informasi yang dilakukan oleh si komunikator atau orang yang menyampaikan pesan dengan si komunikan atau orang yang menerima pesan. Siapa komunikatornya, siapa komunikannya, dan apa isi dari pesan tersebut atau apa isi dari pesan yang disampaikan oleh si komunikator tersebut. Nah, dari proses yang sudah kita lihat, apa sebenarnya fungsi pesan ini dalam sebuah organisasi? Berikut merupakan penjelasan yang akan saya jelaskan kepada saudara-saudari melalui video ini atau melalui channel ini. Karena pesan itu tidak hanya sekedar ide atau informasi yang ada di dalam konteks formal ataupun yang ada di dalam organisasi. Ini akan berbicara tentang soal tugas, soal kewajiban, soal SOP, dan soal segala sesuatu yang formal. Maka indikasinya adalah pada tugas atau pekerjaan saudara yang sumber daya manusianya atau salah satu sumber daya manusianya yang terdapat di dalam bagian tersebut ataupun yang ada di dalam lembaga atau perusahaan atau organisasi tersebut. Maka kita akan membahas atau melihatnya lebih jauh lagi. Setiap pesan atau informasi yang bersaluran atau yang disampaikan oleh seseorang dimanapun berada dan kapanpun itu sebenarnya mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Begitu juga dengan pesan ataupun informasi yang disampaikan atau yang dikirimkan oleh organisasi atau yang dikirimkan oleh perusahaan ataupun yang dikirimkan oleh sebuah lembaga. Pasti mempunyai tujuan ataupun alasan mengapa pesan itu dikirimkan atau disampaikan. Kemudian pesan itu diterima oleh orang-orang yang ada di dalam sebuah lembaga ataupun di dalam sebuah perusahaan ataupun di dalam sebuah organisasi tersebut.
Nah, fungsi utama pesan dari sebuah lembaga atau organisasi, kalau kita coba kalkulasikan atau kita gali dari sumber-sumber yang ada di dunia internasional ini, termasuk tulisan yang berkembang di dalam jurnal-jurnal internasional itu. Nah, termasuk buku atau tulisan yang ada di Indonesia ini. Nah, ada 4 fungsi utama pesan dari pendapat Kan Don Kei, yaitu yang pertama ialah fungsi pesan yang terdapat dalam komunikasi organisasi atau lembaga itu terkait dengan produksi. Yang kedua, fungsi pesan dari komunikasi organisasi atau lembaga itu terkait dengan pemeliharaan pesan. Yang ketiga, fungsi pesan dari komunikasi organisasi atau lembaga itu terkait dengan penerimaan. Dan yang keempat, fungsi atau yang terakhir, fungsi pesan dari komunikasi organisasi itu terkait dengan pengelolaan organisasinya. Karena Kan dan Keats itu melihat fungsi pesan atau fungsi informasi yang ada di dalam sebuah organisasi produksi. Nah, ada 3 alasan pengiriman pesan menurut Ridi, yaitu yang pertama adalah untuk pelaksanaan tugas secara umum. Sangat jelas bahwa alasan dari pengiriman pesan tersebut adalah bahwa seorang manajer atau seorang pimpinan dari sebuah lembaga atau perusahaan itu alasannya untuk mengirimkan pesan itu bermaksud untuk memberitahu atau menyampaikan kepada seluruh pegawainya untuk melaksanakan tugas ini atau melaksanakan tugas tersebut yang diinginkan oleh manajer tersebut. Sangat jelas bahwa di situ kita ketahui bahwa di situ adalah alasan penerimaan pesannya itu tadi bahwa si manajer tersebut ingin seluruh pegawainya ataupun seluruh anggota-anggota yang ada di organisasi atau lembaga itu mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan dari seorang manajer tersebut. Alasan yang kedua adalah untuk pemeliharaan. Maksudnya ketika seorang manajer mengirimkan pesan kepada pegawainya itu gunanya untuk pemeliharaan antara hubungan antara seorang manajer dengan seorang karyawan agar hubungan keduanya itu terjalin dengan baik. Dan dengan mengirimkan pesan atau sering-sering mengirimkan pesan atau informasi itu bisa membuat hubungan pemeliharaan atau hubungannya itu baik antara seorang manajer dengan seorang pegawainya. Itulah alasan bahwa pengiriman pesan itu gunanya untuk pemeliharaan hubungan atau pemeliharaan keterkaitan antara atasan dengan bawahan. Nah, alasan pengirim pesan yang ketiga adalah untuk kemanusiaan. Maksudnya di sini bahwa ketika atasan mengirimkan pesan kepada bawahan atau kan ketika komunikator mengirimkan pesan kepada komunikan itu untuk kemanusiaan. Maksudnya agar ada hubungan kemanusiaan atau hubungan persaudaraan di bumi kita ini atau di negeri kita ini. Itu juga termasuk alasan untuk pengiriman pesan. Nah, kita kutip atau kita ambil dari pendapat Teyer. Ada 5 alasan mengapa pesan itu dikirimkan atau pengiriman pesan. Yang pertama adalah untuk memberikan informasi. Maksudnya ketika seorang atasan ingin berpesan atau ingin menyampaikan informasi kepada bawahan, itulah untuk memberikan informasi. Jadi si bawahan tadi mengetahui bahwa seorang atasannya itu mengirimkan pesan, pasti ada informasi ataupun pesan-pesan inti ataupun informasi yang sangat penting untuk dirinya ataupun untuk pekerjaannya.
ketika seorang atasan mengirimkan pesan kepada atau menyampaikan informasi kepada bawahan, itu dengan spontan bawahan pasti akan langsung menerimanya. Dan itulah alasan pengiriman pesan ialah untuk memberikan informasi. Yang kedua adalah untuk membujuk. Ketika seorang bawahan atau ketika bawahan ingin menyampaikan permintaannya atau ingin menyampaikan ketika dia berbuat kesalahan, maka dia ketika ingin meminta maaf ataupun ingin membujuk atasannya, dia pasti akan menyampaikan atau mengirimkan pesan gitu, atau menyampaikan informasi kepada orang-orang tertentu atau orang-orang tersebut gitu. Jadinya itulah alasan pengiriman pesan untuk membujuk, agar keduanya itu saling memahami dari pengiriman pesan tadi. Yang ketiga adalah untuk memberikan garis perintah. Biasanya di dalam sebuah lembaga atau perusahaan itu, ketika seorang atasan memberikan perintah kepada bawahan itu, jarang sekali kita temukan dari secara langsung, atau jarang sekali kita ketemukan bahwa atasan itu memberikan sebuah perintah atau menyuruh gitu kepada bawahan itu secara bicara gitu. Biasanya atasan itu melalui surat ataupun melalui ajudan atau sekretarisnya untuk menyampaikan atau untuk memberitahu bahwa dia memberikan bawahannya itu perintah, atau dia mengkoordinir atau menyuruh bawahannya. Itulah alasan pengiriman pesan, untuk memberikan atau untuk menginformasi garis perintah. Yang keempat adalah untuk memberikan instruksi. Ketika seorang atasan atau ketika seorang manajer memberikan instruksi kepada seorang bawahan, itulah alasannya untuk mengirimkan pesan. Ketika sudah mengirimkan pesan, pasti seorang bawahan akan mengerti, oh ini instruksi dari atasan saya, oh ini instruksi dari manajer saya. Jadinya seorang bawahan tadi mengerti dari instruksi yang diberikan oleh atasan tadi. Itulah gunanya atau itulah alasan dari pengiriman pesan. Nah, yang terakhir atau yang kelima adalah untuk menginterogasikan sebuah organisasi atau untuk menginterogasikan sebuah lembaga ataupun perusahaan. Nah, perlu kita ketahui saudara, bahwa pendapat yang saya jelaskan tadi adalah pendapat Thayer, dan pendapat Thayer ini sangat populer atau sangat sering dipakai dalam mengetahui alasan dari pengiriman pesan. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari pendapat Greenbaum bahwa ada 4 fungsi dari pengiriman pesan. Yang pertama adalah untuk mengatur segala sesuatu. Dengan mengirim pesan tadi, seorang atasan atau seseorang itu dapat mengatur segala sesuatu. Segala sesuatu atau aturan-aturan yang ditetapkan dia dimasukkan ke dalam pesan tersebut atau diinformasikan dalam informasi tersebut, gunanya untuk memberitahu orang yang membacanya atau untuk memberitahu pegawai yang terdapat dalam perusahaan tersebut. Itulah fungsinya, untuk mengatur segala sesuatu yang ditetapkan oleh atasan. Yang kedua adalah untuk melakukan pembaharuan. Maksudnya dengan apa yang disampaikan oleh si atasan tadi, ketika dia ingin melakukan perubahan dalam organisasinya atau dalam perusahaannya, lalu kemudian dia menyampaikannya kepada bawahannya, itu guna dari pesan tersebut itu untuk melakukan pembaharuan agar seorang bawahannya itu mengalami perubahan-perubahan yang lebih baik dalam menjalankan pekerjaan atau tugasnya. Yang ketiga adalah untuk melakukan integrasi.
Dan yang terakhir adalah untuk memberikan informasi ataupun instruksi. Maksudnya adalah dengan menyampaikan pesan tadi atau dengan menyampaikan informasi tadi itu gunanya untuk menyampaikan informasi atau memberitahu seorang bawahan atau memberitahu orang-orang bahwa ada informasi yang sangat penting yang disampaikan oleh komunikator tadi. Dari macam-macam pendapat yang di atas tadi itu bahwa ada kecenderungan atau tujuan yang disampaikan dalam istilah atau menyatakannya dalam istilah. Nah, dari pendapat-pendapat yang tadi bisa kita simpulkan bahwa ada 4 fungsi utama dari pengiriman pesan. Yang pertama adalah pesan tugas. Pesan tugas ini berisi tentang output atau isi dari lembaga tersebut. Yang kedua adalah pesan pemeliharaan. Yang ketiga adalah pesan kemanusiaan. Dan yang terakhir atau yang keempat ialah pesan pembaharuan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 2. Apa-apa saja yang kita bahas? Simak dari apa yang saya jelaskan berikut ini. Nah, bab 2 ini berisi tentang untuk melihat jaringan komunikasi formal dalam organisasi atau dalam perusahaan ataupun lembaga. Sebenarnya di dalam sebuah organisasi ataupun di dalam sebuah perusahaan ataupun lembaga itu yang jaringan komunikasinya formal itu biasanya mengalir dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Secara umum jaringan komunikasi itu dibedakan menjadi 2 atas, yaitu jaringan komunikasi formal dan jaringan komunikasi informal. Formal berarti saluran yang telah diformalkan oleh struktur yang telah direncanakan dan biasanya itu tidaklah mengikuti struktur organisasi. Nah, sekarang jaringan formalnya terkait dengan organisasi, lembaga, ataupun perusahaan. Nah, sekarang kita mentoknya membahas itu dulu. Jaringan komunikasi formal itu biasanya ada yang mengalir dari bottom up atau dari atas ke bawah, ada yang selevel atau kita menyebutnya dengan horizontal, dan bahkan ada yang diagonal. Nah, ini kita akan lihat bahwa ada 3 bentuk utama arus pesan atau jaringan pesan dalam komunikasi formal yang mengikuti struktur organisasi formal. Yang pertama adalah downward communication, yang artinya pesan dari atasan kepada bawahan atau pesan kepada bawahan. Komunikasi ke bawah ini biasanya menunjukkan alur yang maju dari atasan atau dari pimpinan kepada para pegawai-pegawainya. Tugas-tugas perintah yang dimaksud lebih terkoordinasi ke arah pesan yang kita sebut dengan pesan pemeliharaan tadi. Ada satu pendapat Lewis yang saya ambil, yaitu untuk menyampaikan satu tujuan, satu pesan yang dimaksud untuk merubah sikap, membentuk pendapat, ataupun mengurangi ketakutan seseorang dalam lembaga, bahkan menghilangkan kecurigaan yang timbul akibat dari kesalahpahaman ataupun salah informasi, mencegah kesalahpahaman atau salah informasi sekaligus untuk menyesuaikan apakah organisasi itu menyesuaikan diri dengan perubahan. Itulah yang dimaksud dengan downward communication atau komunikasi atasan atau komunikasi kepada bawahan. Nah, downward communication ini ada beberapa tipe yang harus saudara atau Anda pahami atau Anda ketahui. Secara umum komunikasi ini bisa kita klasifikasi menjadi 5. Apa saja yang 5 itu? Yang pertama adalah instruksi tugas. Maksudnya, pesan yang disampaikan kepada bawahan harus berkaitan dengan apa yang mereka lakukan. Yang kedua, klasifikasinya untuk downward communication ini
ialah rasional pekerjaan. Rasional ini merupakan sebuah pesan atau informasi yang menjelaskan tentang aktivitas yang ada dalam sebuah lembaga tersebut. Yang ketiga ialah pesan ideologi. Pesan ideologi ini merupakan perluasan dari pesan rasional. Yang keempat adalah informasinya sendiri. Informasinya sendiri ini terkait dengan untuk memperkenalkan bawahan tentang segala aktivitas yang ada dalam lembaga tersebut, ataupun memperkenalkan bawahan terhadap praktek-praktek organisasi. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah balikan. Pesan yang berisikan informasi atau yang isinya mengenai ketepatan individu, ketepatan seseorang, ketepatan sumber daya manusia yang ada di lembaga ataupun perusahaan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya. Sekarang kita lihat yang kedua, yaitu upward communication atau bottom up atau komunikasi ke atas. Berarti komunikasi dari bawahan kepada pimpinan atau komunikasi dari pegawai kepada seorang manajer. Nah, upward communication ini sama halnya dengan vertikal, yaitu dari atas ke bawah, dari bawah ke atas ataupun dari atas ke bawah. Jadi upward communication atau komunikasi ke atas itu merupakan pesan yang mengalir dari bawahan kepada atasannya. Tujuan dari upward communication ini ialah untuk memberikan balikan, untuk memberikan instruksi, atau untuk memberikan SOP, atau untuk memberikan balikan dari atasan dalam mengambil sebuah kebijakan. Nah, sekarang kita akan melihat apa sebenarnya fungsi komunikasi ke atas ini. Saya ambil dari pendapat Golddeper. Ia membuat atau ia berpendapat bahwa fungsi komunikasi ke atas ini ialah, ia menyatakan bahwa komunikasi ke atas ini berfungsi untuk sebagai balikan bagi seorang pemimpin untuk memberikan petunjuk tentang keberhasilan satu pesan yang menunjukkan kepada bawahan dan dapat memberikan stimulus kepada seluruh orang yang ada di bawahan tersebut, ataukah karyawan ataukah pegawai yang berpartisipasi dalam merumuskan pelaksanaan kebijakan bagi departemennya, bagi lembaganya, bagi organisasinya, atau bagi perusahaannya secara keseluruhan. Nah, apa seharusnya yang dikomunikasikan? Ini merupakan pertanyaan yang paling dasar dari komunikasi upward ini atau dari upward communication ini. Apa sebenarnya yang dikomunikasikan ke atas? Kebanyakan dari hasil penelitian akan menyatakan hasil dari supervisor ini dan pimpinan haruslah mendapatkan informasi dari bawahannya mengenai banyak hal. Karena fungsi utama dari komunikasi ini ialah mendapatkan data, mendapatkan yang fakta, dan mengetahui keinginan dari bawahan. Menjadi stimulus untuk membuat kebijakan yang luar biasa atau yang lebih baik ke depannya. Apa yang sebenarnya diharapkan oleh supervisor dari pimpinan sehingga harus mendapatkan informasi dari upward communication ini atau dari bawahan ini. Yang pertama adalah untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh bawahan. Jadi dengan upward communication ini, seorang pimpinan itu akan mengetahui apa sebenarnya yang dilakukan oleh bawahan di lapangan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh bawahan tanpa sepengetahuannya. Yang kedua ialah menjelaskan masalah pekerjaan yang tidak terpecahkan. Misalnya dalam sebuah perusahaan ada permasalahan yang besar dan tidak terpecahkan. Jadi dengan berkomunikasi kepada seorang manajer kepada bawahannya langsung, manajer akan lebih mengetahui apa sebenarnya permasalahan itu dan bagaimana caranya agar permasalahan itu terpecahkan. Dan seorang manajer tadi dengan seorang pegawai tadi akan berdiskusi dan membuat apa kebijakan atau bagaimana mereka harus memecahkan masalahnya itu bersama, dan ini akan menjadi lebih mudah. Yang ketiga adalah menawarkan saran atau ide
yang tujuannya untuk menyempurnakan unit-unit atau bagian-bagian yang ada dalam sebuah lembaga atau perusahaan ataupun organisasi tersebut. Yang keempat ialah sekaligus menyatakan bagaimana pikiran dan perasaan bawahan tersebut. Dengan melakukan upward communication ini, manajer akan tahu apa sebenarnya keluh kesah dari karyawannya atau pegawainya. Jadi dengan upward communication ini, seorang bawahan itu akan lebih mudah untuk berkomunikasi bahwa mereka harus memberitahu apa sebenarnya yang mereka mau dan bagaimana sebenarnya perasaan mereka. Seorang manajer pasti akan lebih mengetahuinya. Inilah sebenarnya yang menjadi kekuatan bagi seorang pemimpin dengan melalui komunikasi dari bawah, komunikasi ke atas ini. Ada yang harus kita pahami dengan komunikasi ke atas ini atau upward communication ini terkait dengan prinsip-prinsipnya. Dalam menyusun program ke atas, ada sebuah prinsip yang harus diketahui oleh seorang pimpinan ataupun oleh seorang manajer. Kali ini saya akan mengambil pendapat dari Plenty and Max. Ia menyatakan bahwa ada 7 prinsip komunikasi ke atas ini. Yang pertama ialah program komunikasi. Program komunikasi ini juga biasanya disebut dengan perencanaan atau program perencanaan. Program komunikasi ke atas ini harus direncanakan dengan baik atau didesain sedemikian rupa dan tidak bisa secara informal, karena jika dengan secara informal maka akan bergentayangan, sekalipun masuknya sebuah kritik dan saran yang tidak membangun sama sekali, tapi malah bisa merusak arus konteks yang terjadi. Nah, yang kedua adalah prinsip komunikasi ke atas ini harus berlangsung secara terus-menerus. Yang ketiga, prinsip komunikasi ke atas ini harus dilakukan secara rutin ataupun harus ada saluran yang rutin. Yang keempat, fungsi dari program komunikasi ke atas ini akan menjadi sebuah keefektifan dengan menekankan kesensitifan dan penerimaan ide-ide atau penerimaan pikiran-pikiran yang menyenangkan dari level yang lebih rendah. Nah, yang kelima, fungsi komunikasi ke atas ini memerlukan pendapat yang objektif. Dan yang keenam, fungsi dari komunikasi ke atas ini ialah memerlukan pengambilan tindakan atau merespon terhadap masalah. Artinya, jika di dalam sebuah jika di dalam sebuah organisasi itu ada sebuah masalah, maka pimpinannya atau seorang manajernya dalam sebuah perusahaan itu harus mengambil tindakan bagaimana untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi. Nah, yang terakhir ialah yang ketujuh, prinsip komunikasi ke atas ini ialah perlu menggunakan media untuk menunjukkan atau metode dalam memajukan dari informasi tadi, dan itu menjadi sebuah data yang empirik untuk membuat kebijakan baru yang tentunya membuat pewarna baik dalam sebuah lembaga tersebut. Nah, sekarang kita masuk bagian terakhir atau bagian yang ketiga dalam pembagian jaringan komunikasi formal ini, atau kita menyebutnya dengan horizontal ataupun horizontal communication. Horizontal berarti satu level. Pesan yang ada di antara orang-orang yang otoritasnya dalam satu organisasi itu relatif sama, seperti karyawan dengan karyawan, manajer dengan manajer, dan kepala bagian dengan kepala bagian. Dan nanti akan ada diagonal bahwa kepala bagian A akan berkomunikasi dengan karyawan bagian B. Dan itu sah-sah saja terjadi dan bisa-bisa aja terjadi. Dan pesan ini berhubungan dengan tugas-tugas kemanusiaan dan berhubungan dengan komunikasi dan berhubungan dengan masalah dan lain sebagainya. Sampai di sinilah yang bisa dapat saya jelaskan atau saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi saya dan bagi para audiens yang menontonnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.